saja yang disaksikan atau yang sudah terjadi mampu beliau jadikan bahan perbandingan dalam ceramahnya, terutama yang menyangkut masalah ketauhidan. Abu sangat membidangi bidang tauhid, sehingga Abu Sulaiman Al-Sukun menghadiahkan sebatang tongkat untuk Abu sebagai penghargaan atas keistimewaannya. Selain berpidato dan berceramah, Abu juga mengisi hari-harinya dengan semubit ataupun mengajar dan menulis. Salah satu karya beliau yang terkenal ialah Risalah Ma'rifah, sebuah karya di bidang tauhid yang sangat penting dimiliki oleh semua golongan. Tunku Syihabuddin Syah atau yang lebih terkenal dengan panggilan Abu Kumala berasal dari Senudun, Aceh Utara, tepatnya di desa Tanjung Pinang. Beliau lahir dari pasangan Tunku Syah Kuban dan Nyakla sekitar tahun 1928. Selain Abu Kumala, terdapat banyak ulama yang berasal dari Senudun seperti Abu Sriget Langsa, yaitu Tunku Muhammad yang merupakan pendiri Dayah Darul Ma'arif, Tunku Muhammad Amin, pendiri Dayah Malikus Saleh Banten Labu, yaitu mulai tahun 1965 sampai 1975, Abu Banten ataupun yang lebih dikenal dengan Tunku Ibrahim Bardan, pimpinan Dayah Malikus Saleh di Banten Labu, yaitu 1975 sampai 2013, dan Abu Al-Wabili, yaitu Tunku Karimuddin, pimpinan Dayah Babus Salam Pantebri. Semenjak umur 9 tahun, Abu telah belajar di Dayah Gemala, Kabupaten Pidi dan beberapa dayah lainnya yang terkenal di Aceh, termasuk Dayah Abu Krungkali. Baru kemudian beliau melanjutkan pendidikannya ke Dayah Labuhan Haji, Aceh Selatan, yang saat itu dipimpin oleh Abuya Tunku Haji Muhammad Wali Al-Khalidi, yang merupakan ulama besar Aceh dan sekaligus guru para ulama Aceh. Namun karena lama belajar di Dayah Gemala, maka Tunku Syihabuddin Syah dikenal dengan panggilan Tunku Gemala atau Abu Kumala. Abu Kumala dapat dikatakan salah seorang murid kesayangan Abuya Mudawali, sebagaimana diceritakan oleh Tunku Haji Muhammad Ridwan yang merupakan salah seorang anak Abu Kumala, bahwa karena kedekatannya Abu sering berdialog dengan Abuya, tidak hanya untuk masalah ilmiah, bahkan masalah-masalah yang terkesan agak lucu. Suatu hari Abuya bertanya kepada Abu Kumala, "Siapa yang lebih alim antara saya dengan Abu Krungkali?" "Abuya lebih alim, tapi Abu Krungkali lebih soleh," jawab Abu Kumala. "Kenapa demikian?" tanya Abuya lagi. Dengan nada lembut, Abu Kumala berkata, "Karena Abuya suka bersilat, kalau Abu Krungkali tidak." Lalu Abuya menyahut, "Nyan ku dulu kata gai." Kata-kata ini sukar diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Tapi lebih kurang Abuya bermaksud bahwa beliau berlatih dan bermain pedang hanya sekedar untuk penghangat suasana. Dan percakapan antara Abuya dan Abu Kumala seperti itu bukanlah bertujuan untuk membanding-bandingkan ilmu atau kealiman Abuya dengan Abu Krungkali, tetapi hanya sekedar candaan yang dapat menghilangkan kakunya suasana. Mungkin panggilan Abu Kumala agak sedikit tidak lazim, karena biasanya seorang ulama dipanggil berdasarkan nama kampung asal atau tempat di mana beliau menetap, bukan berdasarkan tempat beliau mengaji. Tapi itulah nama yang dikenal oleh masyarakat. Tunku Syihabuddin Syah menikah pada tahun 1957 dengan salah seorang cucu gurunya di Gemala. Dari perkawinan tersebut, beliau dianugerahi 9 orang anak. Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah untuk hijrah ke Madinah ketika masyarakat Mekah memperlakukan Rasulullah dengan cara kasar. Kejadian hampir serupa dialami oleh Abu Kumala yang harus hijrah ke Medan saat sebagian orang Aceh tak dapat menerima sikap beliau yang tidak menyetujui gerakan perlawanan terhadap pemerintah. Seorang pemuka masyarakat, Haji Manyak Meredu, mewakafkan sebidang tanah yang di atasnya ada bangunan sederhana terletak di Pasar 2 Jalan Seiwampu, Kampung Babura, Medan Baru. Di tempat ini ditampung 30 orang pelajar Aceh yang menuntut ilmu di berbagai perguruan tinggi di Medan. Di
Di tempat itu juga, Tunku Syihabuddin mengajarkan ilmu agama, baik bagi penghuni asrama maupun bagi masyarakat di sekitar di tempat itu. Pertikaian antara dua etnis di Medan pada tahun 1956 menyebabkan asrama pelajar di Pasar 2 Jalan Sriwampu, Kampung Babura, Medan Baru diserbu oleh sekitar 36 orang tidak dikenal. Asrama tersebut diporak-porandakan, kemudian dibakar. Tunku Syihabuddin Syah yang mengajar di tempat itu dipukul dengan balok kayu di kepalanya hingga tidak berdaya. Namun, beliau dapat diselamatkan di rumah sakit. Hancurnya asrama yang saat itu dihuni oleh 30 orang pelajar dan mahasiswa yang juga tempat pengajian bagi masyarakat yang ada di sekitar tempat itu menjadi masalah bagi pemuka-pemuka masyarakat Aceh di Medan. Mereka mencari jalan untuk menampung pelajar dan mahasiswa. Masalah asrama pelajar ataupun mahasiswa Aceh sekaligus tempat pengajian berhasil diatasi pada tahun 1956 itu juga. Hal itu berkat jasa baik Tuanku Hashim yang mewakafkan sebidang tanah ukuran 9,5 kali 17 meter atas nama Yayasan Sosial Medan. Di atas tanah itu ada bangunan tua yang dapat digunakan. Tanah itu terletak di Pasar Melintang yang sekarang Jalan Darussalam 24 Medan. Nama jalan itu mengingatkan kita akan daerah Darussalam tempat Abu memperdalam ilmu agama.